Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khalwat itu berasal daripada istilah khulwah yang berasal daripada akar kata yang berarti sunyi ataupun sepi. Dalam istilahnya, khalwat ini memiliki dua makna. Ada makna yang positif dan ada makna yang negatif. Dalam arti yang positif, khalwat itu adalah menjauhkan diri daripada pandangan orang lain atau mengasingkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Yang kedua, arti khalwat dalam perspektif negatif adalah menjauhkan diri daripada keramaian atau pandangan orang lain dengan dua orang yang berlainan jenis tanpa ikatan perkawinan dengan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang dinamakan dengan khalwat dalam artian perspektif yang negatif. Jadi perlu dipahami bahwa ketika dikatakan khalwat itu ada makna yang merupakan makna positif dan ada makna yang merupakan makna negatif. Tapi pada hari ini yang akan nanti dilakukan ukubat cambuk, ini arti khalwat dalam makna yang negatif. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kanun telah dilarang khalwat. Begitu juga dalam Al-Qur'an telah dilarang berkhalwat. Dikatakan dalam surat An-Nur ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sekeji-keji dan seburuk-buruk jalan. Ini tegas dikatakan dalam makna ayat ini, bukan Allah melarang zina, tapi melarang perbuatan-perbuatan yang dapat menjurus kepada zina, yaitu khalwat. Ibaratnya sebuah bangunan, kalau dikatakan khalwat itulah pintu gerbang untuk masuk ke dalam perbuatan zina. Ini khalwat, makanya dilarang. Kenapa khalwat ini dilarang? Karena ini dapat membahayakan, sebagaimana dikatakan Pak Kajari tadi, nasab yang memang dihormati oleh Islam, supaya jelas kelahiran anak siapa, bin siapa, binti siapa, supaya tidak terjadi ketidakjelasan atau kesamaran dalam nasab. Begitu juga dalam hadis, Nabi melarang berkhalwat. Wala yakhluwanna bimra'atin laisa ma'aha dzu mahramin fa inna tsalitsahuma syaitan. Janganlah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tanpa adanya ikatan nikah melakukan perbuatan yaitu bersunyi-sunyi atau khalwat, karena pasti ada pihak ketiga adalah syaitan. Dia yang namanya syaitan itu ketika kita lagi berkhalwat dia senang, malah tepuk-tepuk tangan. Ketika nanti perbuatan khalwat tersebut sampai menjurus kepada zina, baru kemudian dia keluar dan tertawa. Kebanyakan daripada orang kita ketika telah melakukan kesalahan yang namanya manusia, kita pasti menangis dan menyesal atas perbuatan yang memang telah kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kita manusia ini bukan malaikat. Ada kesalahan, baik kesalahan kecil atau kesalahan besar, baik kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak sengaja. Ini bagi para yang kena ukubat hari ini, jangan berkecil hati. Ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Ketika kita lagi asyik melakukan dosa tanpa dihentikan oleh Allah taala, maka kita akan terus terjerumus kepada hal-hal yang bernama maksiat. Itu biasa. Arti taubah, maka pada hari ini marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian taubat itu adalah kembali daripada jalan yang salah kepada jalan yang benar. Tahu kita bahwa kita telah sesat kepada jalan yang salah, kembalilah kita kepada jalan yang benar. Untuk melaksanakan taubat ini ada rukun, ada 3 rukun atau 4 rukun yang perlu dipenuhi. Tanpa adanya rukun ini, taubat seseorang tidak bisa dikatakan taubat, alias taubat. Arti taubat itu adalah sesuatu yang memang keluar dari hati sanubari kita, yang keluar daripada hati sanubari kita
tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ini yang dikatakan dengan taubah. Yang pertama rukun taubah adalah menyesal terhadap dosa yang sudah kita lakukan. Yang kedua daripada rukun taubah adalah menghentikan perbuatan dosa apabila dosa tersebut sedang dilakukan. Sebagaimana kita katakan tadi, ini manusia. Kita manusia bukan malaikat. Salah taubat, salah taubat, salah taubat, salah taubat. Kita bukan malaikat karena diberikan nafsu. Seandainya malaikat diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cakap belum pegang. Lebih paling malaikat daripada kita yang. Makanya malaikat hanya diberi nafsu oleh Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lah untuk tunduk kepada perintah Allah taala. Tidak ada istilahnya naluri pembangkangan. Tapi kalau manusia di sini ada naluri pembangkangan. Yang kedua, tadi menghentikan perbuatan dosa apabila sedang dilakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui iman kita ini atau manusia ini adalah naik turun, lagi ampere motor. Dia kayak ampere mobil. Ketika iman lagi turun, naikkan tensi keimanan. Ketika iman lagi naik, stabilkan kondisi keimanan. Ini ibarat kita membawa mobil di jalan raya, pasti ada lubang-lubang. Ketika ada lubang, tarik. Kenapa? Karena tahu bahwa kita ada lubang. Beginilah ketika kita sedang melakukan dosa, hentikan perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, mencita-citakan dalam hati bahwa tidak akan pernah lagi melakukan perbuatan dosa. Ini 3 rukun daripada taubat yang berkaitan dengan hablum minanas. Yang berkaitan dengan hablum minallah ditambah 1 rukun lagi. Apabila Anda pernah memfitnah orang, pernah mengambil punya orang, pernah melakukan kesalahan sama orang, ini tidak bisa kita bertaubat mohon ampun kepada Allah. Ini harus permohonan ampunnya juga kepada manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahai para ibu-ibu, adik-adik, bahwa sebagaimana dikatakan tadi, setiap taubat kita sebesar apapun dosa kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa itu sebesar gunung, walaupun dosa itu sebesar singgasana Allah Subhanahu wa taala, tetap diterima. Dalam surah Ali Imran ayat 135 sampai 136 dikatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang melakukan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, kemudian mengingat Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang dapat mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala, walam yusirru ala ma fa'alu, selama mereka tidak meneruskan perbuatan dosa, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Balasan kepada mereka yang memang taubat daripada kesalahan disambung dalam surah Ali Imran ayat 136, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, balasan kepada mereka adalah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan diberikan atau dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir air daripada sungai-sungai yang kecil. Wa ni'ma ajrul amilin. Begitulah cara seseorang bertaubat apabila sedang melakukan kesalahan. Sebenarnya daripada ayat ini punya asbabun nuzul, tapi saya tidak mau memperpanjang asbabun nuzul. Yang perlu saya ingatkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kita kepada Allah dengan taubat nasuha. Kesimpulan daripada apa yang telah kita cerahkan tadi, selama matahari belum keluar daripada pihak barat, insya Allah semua taubat kita diterima. Manakala besok pagi kita bangun matahari tidak keluar daripada arah timur, tapi dia keluar berlawanan arah daripada pihak barat, maka pintu taubat telah ditutup. Sekian yang dapat saya sampaikan.